Salam SMK bisa hebat. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, pelajar SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pemeliharaan listrik sepeda motor, yaitu sistem starter. Di mana kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah memahami prinsip kerja dari sistem starter. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menggambar rangkaian sistem starter. Kedua, merangkai sistem starter. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme kerja daripada sistem starter. Tujuan pembelajaran, di mana setelah mempelajari materi ini, siswa dapat yang pertama, menggambar rangkaian dari sistem starter. Yang kedua, merangkai sistem starter. Dan yang terakhir adalah menjelaskan mekanisme kerja dari sistem starter. Oke, langsung kita masuk materi yang pertama. Rangkaian sistem starter. Ya, bisa dilihat pada layar. Pada rangkaian sistem starter ada beberapa komponen. Yang pertama, ada baterai, ada sekring, kunci kontak, relay starter, saklar starter, dan motor starter, di mana baterai yang pertama berfungsi sebagai sumber tegangan 12 volt. Yang kedua, ada fuse atau sekring yang berfungsi sebagai pengaman jika rangkaian terjadi konsleting. Dan yang ketiga, ada kunci kontak yang berfungsi sebagai rangkaian utama atau saklar utama dalam rangkaian kelistrikan. Yang ketiga, ada relay starter yang berfungsi sebagai saklar magnetik yang fungsinya nanti adalah mengurangi rugi tegangan pada rangkaian. Berikutnya ada saklar starter atau tombol starter. Fungsinya jelas sebagai saklar pada sistem starter. Dan yang berikutnya, motor starter adalah beban atau komponen terakhir daripada sistem starter yang nanti fungsinya untuk memutar poros engkol. Kita kembali lagi ke gambar. Di sini ada baterai, sekring, kunci kontak, relay, saklar, dan motor starter. Yang pertama, kita mulai dari pengendali positif. Dari positif baterai, kita ambil satu kabel, kita salurkan menuju ke sekring. Ini adalah kabel pertama dari positif. Dari sekring, output sekring nanti kita salurkan menuju ke input kunci kontak, kabel kedua. Dan setelah dari kunci kontak, nanti kita salurkan ke input dari relay. Dari output relay nanti kita sambungkan lagi menuju ke saklar starter. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 kabel positif. Tentu dari saklar nanti kita akan menghubungkannya menuju ke massa 1. Ya. Peran yang sangat vital atau yang sangat penting nanti kita temukan dalam relay starter, di mana setelah mendapat arus positif dan negatif pada saklar starter setelah ditekan atau di-on-kan, nanti pada coil atau kumparan akan timbul kemagnetan sehingga akan menghubungkan titik A dan B dari relay starter, yang nanti akhirnya jika ini terhubung, tegangan positif dari baterai akan langsung disalurkan menuju ke motor starter. Disinilah peran dari relay starter yang fungsinya untuk mengurangi rugi tegangan. Ya, kita lanjutkan dari motor starter, kita sambungkan negatif atau ground. Ini dari ground kita sambungkan ke ground lagi. Dia ada 3 kabel ground. Ya. Apabila kunci kontak on ini terhubung dan saklar starter on atau ditekan ini terhubung, maka yang terjadi ini timbul kemagnetan sehingga akan menghubungkan titik A dan B dari relay starter, sehingga arah arusnya menjadi dari positif kunci kontak. Ya, nanti ini ada kabel lagi, jadi kabel yang ke-5 dan ini kabel yang ke-6. Ya, nanti arah arus atau arah tegangannya
itu menjadi seperti ini. Dari positif itu langsung disalurkan menuju ke motor starter, dan ini jika sudah mendapat beban, motor starter akan berputar. Sangat simpel bukan, untuk prinsip kerja daripada ataupun rangkaian daripada sistem starter. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, ada mekanisme kerja dari sistem starter. Yang pertama itu pada saat kunci kontak on. Ya, ini kunci kontaknya masih, yang pertama adalah pada saat kunci kontak off. Ini masih off ya, masih membuka. Nanti alirannya akan seperti ini. Dari positif baterai menuju sekring, jika sekringnya tidak putus nanti hanya sampai pada input kunci kontak. Itulah prinsip kerja atau mekanisme kerja sistem starter yang pertama. Dan yang kedua, saat kunci kontak on, saklar starter belum ditekan. Nah, ini masih terbuka dan kunci kontak sudah on. Nanti prinsipnya seperti ini. Dari positif baterai, apabila sekringnya tidak putus, langsung menuju ke input kunci kontak. Nanti disalurkan menuju ke saklar starter. Ya, ini karena belum on, maka belum timbul kemagnetan pada relay starter. Dan prinsip kerja yang ketiga, saat kunci kontak on, saklar ditekan. Prinsipnya seperti atau mekanisme kerjanya seperti ini. Dari positif baterai menuju ke input kunci kontak, karena sekring tidak putus bisa melaju atau meneruskan. Kunci kontak sudah terhubung dan saklar sudah terhubung atau saklar sudah ditekan. Ya, kalau ini sudah ditekan, maka akan timbul kemagnetan pada relay starter sehingga akan menghubungkan titik A dan B pada relay starter. Dan yang akan terjadi adalah dari positif baterai, kabel yang satunya ya dilanjutkan langsung menuju ke motor starter. Ya, apabila motor starter sudah terhubung dengan beban, maka motor starter akan berputar dan akan memutar poros engkol sehingga akan menghidupkan mesin. Demikian penjelasan dari rangkaian sistem starter dan mekanisme kerja sistem starter pada sepeda motor. Sampai jumpa di materi berikutnya.